Masih inget tuh berarti ini masih di atas meja, belum masuk laci kan. Kapan-kapan pembantunya membersihkan meja, diambil semuanya, dibakar. Nah itu, nah kenapa? Karena semua amal yang masih kita ingat itu masih berpotensi kita akan mengungkit-ungkit kebaikan kita, bahkan menyakiti orang itu. Yaitu seperti kasodakatin yatba'uha adza. Sodakah mah sodakah, tapi setelah itu disusuli dengan caci maki. Iya, sama seperti debu di atas batu yang licin. Fa'asabahu wabilun fatarakahu salda. Turun hujan lebat, mana abunya? Bersih, klimis lagi, nginclong lagi, habis semuanya. Nah itulah makanya kita jangan take for granted, kita harus selalu waspada. Nah kewaspadaan inilah yang dimaksud dengan at-taqwa itu. Ya, takwa itu kewaspadaan. Dikawal niat baik kita dengan baik sampai tujuan tercapai. Di tengah perjalanan kita selalu waspada karena kita tidak akan dibiarkan. Jadi jangan dikiranya, jangan anggap bahwa dunia ini seperti licin-licin saja. Tidak. Kita perjalanan ini banyak beling, banyak paku, banyak ular, banyak segala macam. Makanya mesti berhati-hati. Ya, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, itu berhati-hatilah. Makna bertakwa kepada Allah itu idiometrik. Maknanya waspadalah. Ittaqullah maknanya waspadalah. Ketika kita lagi ngomelin orang lain, ngerasanin ya jelek orang lain, tiba-tiba orang yang sedang kita jelek-jelekin itu datang. Kita bilang, tutup baskom dah, tutup baskom. Masuk ke dapur, baskom ditutup. Paham gak tuh? Gak paham. Tutup baskom itu artinya stop, jangan dilanjutkan. Ya ittaqullah itu artinya berhati-hatilah. Nah ini makanya yuk kita sekarang kita koreksi dari sejak awal lagi. Supaya ketakwaan kita ada maknanya mengawal kehidupan ini. Karena walau bagaimanapun kritik ini Pak Kemandan ini juga ini nanti ikut bersama kita berpikir sebentar bahwa selama ini kata takwa itu didefinisikan oleh para ulama di kitab-kitab kuning itu al-imtithalu li awamirihi wal istinabu an nawahihi. Artinya takwa itu melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan. Betul begitu nggak? Betul begitu? Definisinya gitu. Oke, sekarang saya nanya. Ada nggak orang di ruang ini aja lah, ya, yang pencinta masjid ini, ya, kita nggak nanya orang di jalan ya, di sini aja. Di sini nih, ada nggak orang yang mampu melaksanakan segala perintah Allah dan mampu meninggalkan segala larangan Allah? Ada nggak? Ya kalau nggak ada jangan ngomong dong. Ngomongnya sudah nggak ada. Ya itu makanya. Kok kenapa sih kita susah-susah mendefinisikan takwa seperti itu? Yang Allah sendiri menjelaskan ketakwaan itu apa? Yuk kita tanya sama ya Allah, takwa itu apa sih? Di lembaran pertama, surat pertama setelah Al-Fatihah namanya surat Al-Baqarah. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Siapa sih orang-orang bertakwa itu? Allah menjelaskan alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang-orang yang punya konsep. Al-ghaib bimana konsep. Bukan malaikat, jin, setan, surga, neraka. Ketika kita masuk surga kelihatan enggak? Kalau kita masuk surga,
kelihatan nggak surganya? Kalau bapak-bapak dapat bidadari, kelihatan nggak bidadarinya? Berarti bukan gaib dong. Paling tidak al-ghaib itu alladzina yu'minuna bil ghaibi, artinya alladzina yu'minuna billah secara konsep. Jadi yu'minu bil ghaib itu orang yang punya konsep, punya platform, punya visi dan misi, punya program, punya tujuan, punya cita-cita yang jelas. Wa yuqimuna sholata, dan berkomunikasi secara intensif dengan masyarakat sekitarnya. Minimal sehari kumpul 5 kali. Seminggu sekali rapat, betul nggak? Hari apa tuh rapatnya? Hari Jumat. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, orang yang punya konsep, punya visi dan misi. Wa yuqimuna sholata, dan berkomunikasi intensif. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan orangnya dermawan. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, dan bertoleransi dengan agama-agama lain. Wabil akhirati hum yuqinun, dan mereka punya program jangka panjang sampai akhirat. Itu kata